Yang di sana Refli Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya nggak begitu kenal Hotman Paris. Rocky Gerung, lihat berlian gue ini memang benar-benar bersilau ya. Lu mau pimpin negara, lu pimpin keluarga aja belum pernah. Ya, Rocky Gerung, lihat berlian gue nih. Lu mau pilih yang mana? Bedanya panjat tebing sama panjat sosial apa sih menurut lo? Iya nih, ini netizen asal yang netizen tahu. Iya nih, ini adalah ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Nah saya juga pemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh. Itu bedanya tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Hotman Paris kali ini akan kena mental ya, di mana yaitu tim kuasa hukum paslon 01 Refli Harun dan juga Bambang Wijayanto menertawain Hotman Paris, yaitu mereka menyebut Hotman Paris baru belajar hukum tata negara. Nah, begitu juga dengan Rocky Gerung yang membandingkan Hotman Paris yaitu panjat tebing dengan panjat pansos ya. Jadi Hotman Paris dinilai oleh Rocky Gerung yaitu dengan cincinnya itu sengaja adalah pansos ya, mencari perhatian publik. Nah, kalau video ini ditonton oleh Hotman Paris, ini akan membuat Hotman Paris makin tantrum dan akan menambah kesel terhadap Rocky Gerung maupun Refli Harun. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak videonya. Terpotong lagi, Asrun kan ngomong, ya tidak hanya Asrun tapi seluruh lawyer mengatakan bahwa ini putusan erga omnes, putusan berlaku sejak dibacakan langsung bisa dieksekusi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya nggak begitu kenal Hotman Paris. Tapi dia kenal, dia sering menyebut Bambang gitu, heran saya. Lu nggak, Asrun berkali-kali nyebut nama gue juga gitu. Gue nggak nanya, kok gue yang nanya terus inget kali Asrun. Nah, dia bilang gitu kan, jadi langsung berlaku. Dengan santainya Hakim Arief mengatakan putusan MK itu ada yang self executing, ada non self executing katanya. Artinya dari tiga fenomena itu hakim sendiri yang membantah mereka. Ya. Nah, kalau sudah hakim membantah mereka, masa dia tidak mengabulkan permohonan kita? Gitu. Jadi artinya dari sisi argumen soal erga ormes itu sebenarnya terbantahkan dari putusan MK maupun pertanyaan hakim yang diajukan kepada ahli mereka. Iya. Termasuk juga bahwa tadi MK hanya hitung-hitungan. Ternyata terbantahkan oleh pernyataan Hakim Saldi dan putusan MK sendiri sejak 2004. Karena 2004 itu hal yang kualitatif, sampai 2019 hal yang kualitatif ada. Walaupun tidak dikabulkan itu soal lain. Gitu. Mudah-mudahan Hotman itu teman saya tuh, Ref. Karena saya lihat keren sekali. Apanya? Mas Bambang kan 18 Oktober lahirnya kan? 18 Oktober 1959 kan? Hotman 20 Oktober 1959, beda 2 hari aja. Jadi pantas klop. Lebih tua gue ya? Iya, 2 hari. Cuman kelakuan gak klop. Kelakuan dia jauh lebih muda. Lu jangan ngeklopin lu. Jadi maksudnya wajar kalau wataknya kurang lebih sama. Beda 2 hari. Beda banget tuh. Beda 2 hari cuma Pak. Saya kagum, saya langsung beda 2 hari. Dua hari yang membedakan itu di situ. 2 hari yang membedakan. Bukan beda 2 hari, 2 hari yang membedakan. 2 hari yang sangat membedakan itu. Lu lihat, gue gak pakai kartu yang beli. Karena Oktober tuh ada juga calon yang di anunya. Calon yang dibela juga Oktober juga itu. Apa tuh? Itu kamu jadi ramalan bintang dong. Bukan, saya kan selalu ngingat-ngingat lahir orang. Ini gitu. Oktober juga. Jadi Prabowo 17 Oktober dia. Dia lebih tua dari gue. Cuman kan usianya memang tua banget. Iya, tapi kan Oktober 17 Oktober, 18 Oktober, 20 Oktober. 1 hari aja bedanya. Itu namanya geng Oktober dong. Nah, kalau sampai Hotman mendengar apa yang disampaikan oleh Refli Harun bahwa Hotman baru
belajar hukum tata negara, bisa-bisa Hotman Paris tambah tantrum dan panas sehingga dia menantang Refli Harun ini. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa Hotman Paris pernah mengatakan Refli Harun hanya bisa berteori, jadi tidak pernah praktek di pengadilan mengadilin kasus. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top, yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refli Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelaan mereka. Padahal kita tahu dulu Refli Harun pernah menjadi tim kuasa hukum dari sengketa pilkada. Ya, jadi bukan hanya masalah sengketa pilpres, sudah ada pengalamannya mengurusin sengketa pilkada. Jadi pernah dulu juga di MK menjadi asisten hakim. Jadi sudah tahu bagaimana menghadapi berbagai kasus di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat memang benar apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Hotman hanya bisa memberi gimmick ya di sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin. Tidak terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu. Padahal harusnya Bang Fahri harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Pemilu kita ini buruk bukan karena dirty vote, tapi memang sudah buruk dari asal. Nah sayang, para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim. Nah ini yang pengacara-pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di... Jadi kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, bahwa cincin Hotman lebih berkilau daripada otaknya Hotman, ya tidak salah juga. Ya inilah yang membuat Hotman tambah kesel terhadap Rocky Gerung, pada akhirnya menantang Rocky Gerung di ring tinju. Seharusnya argumentasi dibalas dengan argumentasi, bukan menyerang pribadi Rocky Gerung dengan menyebut bujang lapuk sehingga dinilai oleh netizen bahwa pansos dengan cincinnya. Benar selama ini bahwa Hotman Paris tidak berani berdebat pikirannya dengan Rocky Gerung, karena kita tahu adalah Rocky Gerung si raja debat. Jadi mungkin Hotman Paris sudah khawatir dan cemas tidak akan memenangkan debat dengan Rocky Gerung, makanya menantang di ring tinju. Dan ini akan membuktikan benar apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung bahwa Hotman Paris yaitu pansos dengan cincinnya. Bedanya panjat tebing sama panjat sosial apa sih menurut lo? Iya nih netizen, asal netizen tahu, Yeni ini adalah ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Nah saya juga pemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh. Itu bedanya tuh ya. Rocky Gerung mempermalukan Hotman dengan argumentasinya ya. Seharusnya juga Hotman menjawab argumentasi Rocky Gerung ya, bukan malah menantang tinju. Ini menarik Bang, tadi nantangin Rocky Gerung Bang, itu gimana Bang? Iya Bang. Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan, saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau Jokowi mah waktu pertama kali buat tuduhan yang sangat keras kan waktu zaman dulu kan, waktu zaman pemilu ya, justru Jokowi sudah memaafkan dia. Yang parahnya lagi kayaknya ada satu host yang juga sudah tersangka di Mabes Polri paling sering undang dia. Jadi sepertinya host yang marah ini memakai tangannya Rocky Gerung untuk melampiaskan dia punya unek-unek gitu loh. Anda tahu lah itu bekas dari Kompas itu. Tapi dengan sindiran-sindiran Rocky Gerung terhadap abang sendiri seperti apa tuh? Ya dia sindiran apa kan? Kalau saya tantang dia berdebat hukum, dia tahu apa hukum. Dia gini loh, Rocky Gerung itu berpikirannya sangat kicik. Dia kira pengacara itu
bisnisnya itu hanya berdebat kasus korupsi. Saya juga nggak baru kenal dia, baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. Tapi berencana menuntut Rocky Gerung dengan tuduhan-tuduhan itu terhadap Bang Hotman. Saya nggak berhak, itu harus presiden langsung. Terhadap Bang Hotman itu kan ada tuduhan. Kalau tuduhan saya dia nggak mungkin dulu, hanya dia bilang berlian saya katanya lebih bersih dari otak saya. Justru dia yang tidak punya otak, karena berlian saya ini adalah hasil kerja keras otak saya yang brilian. Karena tanpa otak yang brilian tidak mungkin menghasilkan berlian. Ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana bisa menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibandingkan dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, memimpin keluarga aja nggak pernah, bagaimana memimpin negara? Ya, dia kan baru kita kenal belakangan ini. Prestasi apa? Nggak ada prestasi, cuma dosen doang. Nah, netizen menilai Hotman Paris sepertinya bukan hanya saja menyindir Rocky Gerung yang katanya bujang lapuk, yaitu memimpin keluarga aja tidak pernah, jadi bagaimana memimpin negara. Jadi netizen mengatakan ini langsung menyindir, yaitu junjungannya Prabowo. Jadi sindiran dari Hotman Paris langsung ya mengenai Prabowo juga. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya terhadap perseteruan Hotman Paris dengan Rocky Gerung. Masih aja berkelanjutan ya, malah lebih parah. Saran saya buat pengacara yang katanya profesional dan pengacara kondang, kalau emang mau berdebat ilmu pengetahuan dan wawasan, jangan sampai nyerang personal. Soalnya video bapak sudah tersebar kemana-mana dengan mengatakan Rocky Gerung, kau mau mimpin negara, mimpin keluarga aja kau belum pernah. Satu hal Pak Rocky Gerung tuh nggak pernah mau mimpin negara. Rocky Gerung ini hanya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di negara. Kalau Bapak mau ngomong seperti itu, lebih baik dan lebih pasnya ngomonglah seperti itu kepada paslon yang Bapak bela kemarin di MK. Itu lebih tepat. Mau mimpin negara, mimpin keluarga aja ada gitu Pak. Itu kata Adiana Pitulu di acaranya Najwa Shihab, bukan saya yang bilang. Tadi Pak, sekelas pengacara kondang seperti Bapak kayaknya nggak pantas banget buat menyerang personal, apalagi menyerang personal ke seorang akademisi. Kalau Bapak emang tidak mau berdebat, atau emang omongan dan video-video Bapak tidak ditanggapi oleh Rocky Gerung, ya udah, kan Rocky Gerung udah menjawabnya. Kalau emang mau berdebat, berdebatlah di forum-forum akademis, bukan di TikTok. Kalau di TikTok mah sama aja Pak, kayak pendukung 01, 02, 03 tiap malam berdebat di TikTok nggak ada habisnya. Dan kualitas Bapak dan Rocky Gerung berbeda, seharusnya jangan di TikTok. Ada yang komen nih, mana bang videonya Hotman Paris tuh merendahin Pak Rocky Gerung secara personal. Lu cari aja dah mendingan videonya sendiri. Jadi ntar pas lu skripsi ditanya sama dosen lu, ini sumber dari mana, lu bisa tahu. Lagian nih ya, yang disebut perdebatan itu ya emang secara akademis, yang benar-benar yang salah-salah. Dan kayak anak SMA yang kalah berdebat ujung-ujungnya berantem. Sekarang perdebatannya diganti, bukan perdebatan kualitas dan ilmu pengetahuan, malah diajak kering tinju. Kalau emang kagak mau, ya udah, jangan pakai segala ditarik kering tinju. Sampai ada kata-kata yang merendahkan lagi kayak begini. Kalau mau nantinya akan bertanding pengacara dengan ASPI terbanyak di dunia melawan bujang lapuk. Kan nggak pantas kata-kata itu dikeluarkan oleh seorang pengacara yang katanya kondang, yang katanya profesional. Nggak pantas jadi konsumsi publik. Ntar ada yang komen lagi, lu siapa sih bang? Segala ngomentarin Pak Hotman Paris dan Rocky Gerung. Kalau nggak mau dikomentarin, berdebatnya di MDM-an aja. Kan ini dia berdebatnya di ruang publik, ranah publik. Jadi orang bebas mengomentari. Kalau lu komen kayak begitu, berarti lu belum tahu cara bersosial media. Ngerti tong? Rocky Gerung, beda level antara Hotman Paris dengan kamu. Beda level. Kalau kau memang sahabat ya, ilmu yang bermanfaat, mencerdaskan orang yang tidak paham, memberitahu orang yang tidak tahu, itu Rocky Gerung. Kalau Hotman Paris beda lagi, dia hanya pamer cincin murahannya itu, ya kan,
Lamborghini murahannya itu ujung-ujungnya masuk ke kolam peluk-peluk cewek. Ditontonlah sama orang banyak. Anak-anak kecil juga nonton perilaku seorang pengacara Indonesia yang hebat, yang begini-gini. Padahal otaknya kosong. Ya, tapi jangan hanya dari segi filsafat, dari segi hukum dong. Ya. Kalau lu pengen tahu kapasitas Rocky Gerung di bidang hukum, lu cari dah video sidang Rocky Gerung. Cari aja di TikTok atau di YouTube. Nah, lu bakal lihat yang awalnya tadi itu ruang sidangnya dia, justru berubah jadi kelas mata kuliah filsafat hukum. Ya, gimana enggak? Bahkan kelas jaksa dan hakimnya pun dikasih mata kuliah sama si Rocky Gerung ini. Jadi gimana si Hotman Paris yang lawan jaksa aja belum tentu menang, gimana lawan Rocky Gerung? Jadi kalau misal ada perdebatan Rocky Gerung versus Hotman Paris, Rocky Gerung beda lah. Jadi kayaknya nggak bakal berani sih si Hotman Paris ya lawan Rocky Gerung. Jadi kalau menurut lo gimana? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar, oke? Hotman Paris, kalau nomor 1 menang atau nomor 3 menang, kalau kau nggak jadi pengacara lagi kau, jadi bintang film pun nggak, ya. Jadi kalau kau suruh aja lah cari-cari lonti-lonti yang banyak di sana itu aja yang untuk kerjaan kau, ya kan? Jadi nggak usah kau urus-urus itu, ya. Kau jadi pengacara apanya kau? Gak suka orang nengok postingan kau tunjukkan pada masyarakat, ya. Kau gandeng-gandeng perempuan, kamu kan seolah-olah pengacara apanya kau? Yang mendidik pakai otak, ya. Kayak kening. Kau batak tapi otakmu nggak ada, ya. Hotman Paris, ya. Kayak kening. Ya, jangan gini-gini lagi ya. Hotman Paris versus Rocky Gerung. Jadi kemarin tuh gue baca berita kalau si Hotman Paris tuh ngajak debat Rocky gitu. Kayaknya sih doi tersinggung karena Rocky Gerung tuh ngomong kayak gini. Cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Tapi menurut gue dengan Hotman Paris nantang Rocky gitu ya, menurut gue ini malah jadi menjatuhkan atau menurunkan posisinya dia sih. Karena kan dia tuh meremehkan Rocky gitu kan. Dengan bilang Rocky itu cuman ahli filsafat, dia tuh nggak ngerti hukum, dia tuh cuman mainnya imajinasi, mainnya heuristik dan lain-lain gitu. Dia kan merendahkan, tapi sekarang dia malah nantang duel. Jadi kan kayak gimana ya, menurut gua seakan-akan dia mau mengakui atau mau ngetes levelnya dia tuh di mana. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata pas debat Rocky yang menang gimana? Makin jatuh lagi kan. Tapi mau gimana juga ya, menurut gue sih kalaupun memang terjadi, gue juga nungguin gitu. Pengen tahu gue debat seperti apa sih dan dinamikanya gimana sih, penasaran sih gue. Nah, kalau kalian tim mana? Tim Hotman Paris atau Rocky Gerung? Hotman Paris versus Rocky Gerung. Wow, seru. Lebih logis mana? Coba kita perhatikan dari yang sederhana saja. Pernyataan seorang Hotman Paris yang mengatakan Rocky Gerung sebagai sosok yang bujang lapuk dalam sebuah analogi polemik pembicaraan atau polemik debat. Menurut teman-teman, penggunaan analogi atau asumsi bujang lapuk ini pantas enggak? Sebagaimana juga pernyataan itu pernah diomongkan Profesor Dr. Renal Kasali kepada Rocky Gerung, bahwa Rocky itu tidak logis karena belum pernah bercinta. Terus kemudian dikatakan Rocky Gerung bahwa pernyataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang bergelar profesor doktor untuk menyebutkan kepada seseorang yang barangkali tidak disukainya karena pernyataan-pernyataan kerasnya ke publik. Maka tidak salah kemudian jika Rocky Gerung pun membuat pernyataan kepada Hotman Paris bahwa
berlian-berlian yang dipakainya itu lebih kemilau daripada otak Hotman Paris. Nah, menurut teman-teman, logis mana? Makin seru kan?